Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chels? 4131. Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, jumpa lagi di episode ke-218 dan tentu saja kali ini kita akan membahas review match antara Chelsea versus Liverpool dan juga kita sedikit menggesek atau menyinggung sedikit pertandingan Chelsea versus Jurgen yang berlangsung 2 hari lalu di Conference League ya dengan kemenangan Chelsea 4-1. Tapi belum lanjut, tentu saja pastikan teman-teman sudah klik tombol like dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, Chelsea akhirnya memenangkan pertandingan melawan tim besar di musim ini setelah sebelumnya kita di sepanjang musim ini atau mungkin 2 musim beruntun atau 3 musim beruntun tidak pernah menang melawan Liverpool, tim besar tidak pernah menang melawan Man City, tidak pernah menang lawan Arsenal ya. Jadi ini adalah kemenangan pertama Chelsea atas tim besar. Ya, 3 tim ini, Man City, Liverpool maupun Arsenal. Dan tentu saja kemenangan lawan Liverpool di match kali ini kita eh, tepatnya CBC sudah bisa mungkin memprediksikan bahwa dari 4 pertandingan tersisa yaitu Liverpool, kemudian Newcastle, Manchester United, dan juga Nottingham Forest, kita kemungkinan paling besar mendapatkan poin dari Liverpool. Dan benar saja itu terjadi. Karena apa? Liverpool itu kan sudah mengunci gelar yang seperti kata CBC. Jadi sangat sulit untuk memotivasi para pemain yang mereka itu istilahnya sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini mereka perjuangkan. Sehingga motivasinya itu terus terang akan menurun ya. Even though ini adalah pertandingan bergengsi karena 2 klub besar bertemu, tapi karena mereka sudah juara ya, makanya ya permainan mereka tidak terlalu ngotot ya, tidak terlalu bagus permainan mereka. Di sisi lain, Chelsea semakin ke sini itu semakin baik progresnya ya. Terus terang aja pertandingan dari malam hari ini CBC sangat impress dengan direct football style of play yang dimainkan oleh Enzo Maresca. Ya, di Watch Along CBC sudah menyinggung berkali-kali 2-3 pertandingan terakhir dari Chelsea, dari Fulham, kemudian Everton, terus Djurgården, dan pertandingan kali ini versus Liverpool semakin terlihat bahwa Enzo Maresca sudah tidak lagi terlalu kepala batu mempertahankan filosofinya untuk dia tetap bermain ball position dan juga melakukan bermain lebih nero. Itu tidak terjadi di 3-4 pertandingan belakangan ini ya teman-teman, karena kita bisa lihat apa yang diharapkan dari CBC bahwa Chelsea harus bermain lebih direct football, lebih progresif untuk memanfaatkan breakthrough ball melalui areal ya, dan itu sudah dilakukan berkali-kali oleh Chalobah, kemudian even Sanchez dan Colwill ya. Begitu juga dengan sisi sayap, Cucurella itu mengirimkan bola-bola lambung terobosan yang beberapa kali mengancam gawang dari Liverpool. Ini yang diharapkan ya. Umpan-umpan panjang untuk secara surprise ya mengejutkan para back yang dimana kita biasanya bermain nero, tapi dengan adanya perubahan style of play lebih ke direct football, itu dapat mengejutkan lawan dari Chelsea sebenarnya. Dan ininya yang
kendalanya yang CBC harapkan itu sebenarnya Enzo Maresca dapat melakukan hal ini pada saat Desember. Di pertengahan kita mengalami down ya melawan Everton 0-0. Setelah itu kita kan terus memasuki fase yang terus menurun ya. Mestinya di Januari pertengahan ya setelah 1 bulan melihat gelagat tidak baik seperti ini, Enzo Maresca mestinya tidak keras kepala ya untuk langsung merubah style of play lebih ke direct seperti ini. Jadi kombinasi terjadi, one two itu terjadi ya. Tapi baru di sisa sekitar 6 pertandingan setelah kalah dari Ipswich Town, barulah Enzo Maresca ini mau ya untuk mencoba mengevaluasi dan mengoreksi style of play pakemnya dia yang sebenarnya dia ini cukup keras kepala untuk mempertahankan filosofi dan style of play-nya dia. Tapi at the end ya tidak ada kata terlambat karena sebenarnya di sisi lain kita ini sangat tidak beruntung karena menghadapi 3 pertandingan tersisa dengan lawan tim yang salah duanya itu memperebutkan zona Champions League yaitu Newcastle dan juga Forest. Tapi di sisi lain ini merupakan keuntungan karena apabila Chelsea dapat menangani Newcastle maupun Nottingham Forest yang dimana poin mereka dengan Newcastle itu sama, yaitu 63 poin dengan Chelsea, dan Forest yang masih tertinggal sekitar 1 poin, dan saat ini 4 poin karena mereka belum bermain. Jadi peluang itu sebenarnya ada di tangan Chelsea. Bila dapat memenangkan 2 pertandingan lagi, atau mungkin eh, 3, ya berhasil seri melawan Forest. Ya, itu kita tetap akan lolos, guys, karena akan berada di peringkat kelima. Jadi itu saja yang menurut CBC yang menjadi keuntungannya. Tapi kerugiannya tentu saja kita melawan tim-tim lebih berat dibanding lawan-lawan yang dihadapi oleh Man City maupun lawan-lawan yang ada dia hadapi oleh Newcastle dan Forest maupun Villa. Ya, kita ini yang terberat. Tapi positifnya yang tadi CBC bilang ya, kita masih bisa survive ya. Nasib itu di tangan kita sendiri, kita menentukan karena 2 kompetitor di Champions League spot ini kita akan berhadapan dengan mereka berdua di sisa 3 pertandingan terakhir. Dan eh, kalau CBC bisa bilang ya, eh, PR yang selama ini CBC kritik berkali-kali selain pakem atau style of play dari Chelsea itu adalah metode of training dari para eh, pemain depan dari Chelsea ya. Penyerang dari Chelsea ini yang berkali-kali CBC kritik bagaimana dia seorang eh, Enzo Maresca ini dapat mempertahankan metode training yang CBC rasa sudah usang ya. Karena eh, kita bisa lihat pertandingan demi pertandingan lini depan kita itu semakin ke sini semakin mandul. Dan itu benar adanya cukup lama Nicholas Jackson tidak mencetak gol, begitu juga dengan Cole Palmer yang akhirnya melepaskan dahaga puasa gol selama mungkin 3 bulan, begitu juga dengan Nicholas Jackson di 2-3 pertandingan lalu. Ya, akhirnya ini yang membuat CBC merasa ada kemungkinan besar Enzo Maresca merubah uh, training buat para penyerangnya. Karena kalau kita melihat pertandingan melawan Djurgården ya, setelah golnya dari Madueke dan juga Jadon Sancho, yang mereka tentu saja melakukan shooting yang di luar dugaan kebiasaan yang selama ini kita lihat, Nicholas Jackson, 2 golnya itu adalah 2 gol yang tidak biasanya kita lihat tipikal gol dari Nicholas Jackson 2 musim belakangan ini ya. Karena tipikal Nicholas Jackson itu kalau tidak melakukan sprint terus kemudian menuju ke kotak penalti
dan one on one dengan kiper dan dia langsung dapat dengan cerdiknya menyelipkan bola tersebut ke sisi celah yang kosong dari kiper maupun dia menyambut crossing. Ya gol-gol seperti itu ya yang dia lakukan. Nah, ini CBC agak cukup surprise melihat gol di dia di Everton maupun 2 gol di Djurgården ini ya. Karena dia tendangannya itu dari luar kotak penalti ataupun di dalam kotak penalti, tapi dia itu posisinya itu benar-benar tidak breakthrough ball. Jadi dia menerima bola, dia mengolah bola, dia langsung melakukan satu sentuhan, setelah itu dia mengambil celah dan dia mencetak gol, melakukan tendangan di eh, jauh dari jangkauan kiper. Di mana hal ini jarang kita atau tidak pernah kita lihat dari style goal dari Nicholas Jackson. Inilah yang membuat CBC merasa bahwa ada kemungkinan Enzo Maresca ini merubah taktikal eh, training dari para penyerang dari Chelsea ya. Dan itu adalah suatu hal yang positif ya. Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa tinggal 4 pertandingan, 5 pertandingan baru itu dilakukan ya? Agak sedikit terlambat gitu loh. Begitu kita sedang posisi terjepit ini, ya, tinggal 3 pertandingan, 4 pertandingan lagi baru, ya. Jadi agak sedikit keras kepala, tapi at the end, ujung-ujungnya Enzo Maresca itu coba melunak dengan tidak keras kepala ya. Jadi yang CBC rasakan ada secerca harapan. We're back on track untuk mengejar UCL. Next match di hari Sabtu kita akan melawan eh, Newcastle jam 6 sore hari Minggu. Kemudian minggu depannya lagi kita akan menghadapi Manchester United dan yang terakhir Nottingham Forest. Jadi kita berharap Crystal Palace dapat menahan Nottingham Forest, baik itu seri maupun mengalahkan Nottingham Forest, sehingga kita semakin lebih ringan lagi ya. Tapi balik lagi, nasib ada di tangan kita dan secara overall kalau CBC lihat uh, Robert Sanchez penampilannya cukup baik ya, meskipun tidak terlalu cemerlang, tapi overall dia oke. Begitu juga dengan Caicedo kembali posisi first 11 yang menurut CBC ini first 11 terbaik dari squad dari Chelsea yang dipunya saat ini karena Caicedo dengan tenaganya sangat oke, dia dapat bermain right back tapi dia dapat menutup di defensive midfielder bersama dengan Romeo Lavia yang cukup solid beberapa pertandingan terakhir yang menjadi starter tapi dia ini sangat-sangat bisa diandalkan. Begitu juga dengan Shaloba. Menurut CBC dia adalah man of the match. Beberapa kali dia melakukan tackle-tackle yang brilian. uh, Winning ball possession dengan sangat baik. Dan membuat baik Nunes maupun Jota itu tidak bisa berkutik di bawah Shaloba. Luar biasa penampilan Shaloba malam hari ini. Liverpool ada progres yang cukup signifikan karena dia sangat-sangat confident di sebelah pemain yang senior Shaloba dan juga Cucurella. Liverpool berkembang, bertumbuh, ada progres yang baik. Begitu juga dengan Cucurella. Cucurella mengantongi Muhammad Salah. Jadi Salah tidak bisa berkutik di bawah Cucurella. Bahkan Salah itu harus bergeser, tidak lagi ke sayap, tapi lebih di right attacking midfielder. Dan juga Enzo Fernandez tidak kenal lelah bertahan dia ada di sana, saat menyerang dia ada di sana dan mencetak gol di menit ketiga berawal dari Shaloba meng-create chances kepada Lavia. Lavia juga langsung memberikan terobosan kepada Palmer. Palmer langsung dengan cepatnya mengirimkan breakthrough ball kepada eh, Neto dan Neto langsung mengirimkan umpan manis kepada Enzo Fernandez. Ya, jadi itu kombinasi yang cukup sempurna, bermain cepat itu yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi Cole Palmer sebagai attacking mid beberapa kali kedapatan dia terlalu lama
memegang bola pada saat teman-teman untuk mereka itu untuk sedang membangun serangan balik, tapi Cole Palmer terlalu lama memegang bola sehingga momentum itu hilang. Ada yang harus diprogres dari Cole Palmer untuk tidak berlama-lama memegang bola. Karena semakin lama kita memegang bola, semakin lama kita akan melakukan kesalahan di mana bola itu dapat dicuri dan pemain yang posisinya itu sudah di belakang, itu sudah maju ke depan, tapi karena kita memegang bola, tapi begitu bola itu kecuri, tidak ada yang mengisi di belakang lagi karena para pemain yang di belakang yang pada saat megang bola sudah diinstruksikan untuk maju, begitu serangan balik tidak ada yang mengcover. Jadi itulah yang berbahayanya kita terlalu lama memegang bola. Ya itu yang isi-bisi kritik kepada Cole Palmer. Dan tapi at the end Cole Palmer berhasil menciptakan assist dari gol bunuh diri uh, dari Kwanza dan juga eh, dia berhasil mencetak gol dari penalti di mana akhirnya dia mencetak assist lagi dan juga mencetak gol lagi setelah 2-3 bulan ya teman-teman. Terus kemudian Pedro Neto bermain ya meskipun dia tidak eh, klinis di depan gawang tapi dia sangat-sangat ngotot ya untuk daya juangnya itu mengejar bola sampai ke bawah, bantu pertahanan dengan baik. Begitu juga dengan Noni Madueke yang CBC lihat semakin ke sini dia ini semakin terlihat seperti pemain baru di Chelsea ya. Dia yang selama ini kita kenal selalu menggiring bola terlalu lama terus kemudian membuang-buang peluang, tapi kita bisa lihat progresnya dia ya. Itu semakin ke sini semakin baik di mana dia ini tahu kapan saatnya dia bermain cepat untuk mengirimkan umpan, kapan dia harus menggiring bola sampai ke depan kotak penalti dari lawan dan juga bagaimana dia mengirimkan umpan maupun shooting. Ya, ini yang kita harapkan dari Noni Madueke untuk terus dapat progres ya. Jadi kita itu menjudge tidak berdasarkan subjektivitas dari CBC, tapi secara objektif. Kalau dia bermain bagus, kita apresiasi bermain bagus ya. Begitu juga dengan Nicholas Jackson ya, meskipun tidak terlalu kelihatan di pertandingan kali ini, tapi dia beberapa kali berhasil membuka ya great chances kombinasi dengan Madueke, membuka celah buat Enzo Fernandez masuk dan dia menarik dari Van Dijk ya. Jadi benar-benar pergerakan dari Nicholas Jackson ini meskipun tidak meng-create assist ataupun gol, dia berkontribusi untuk merusak konsentrasi para pemain belakang lawannya. Dan eh, kemudian Enzo Maresca ya, CBC rasa cukup baik dia progresnya, method of trainingnya sudah mulai dirubah, style of play-nya juga sudah mulai dirubah ya, dan itu suatu hal yang positif. Dan kita harapkan Enzo Maresca dapat terus mempertahankan progresnya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan satu saja ya, kritik dari CBC, kebobolan dari gol dari Van Dijk. Nah, di mana itu semestinya tidak terjadi karena di corner pertama dari Liverpool, Van Dijk itu sudah berdiri bebas, hanya dijaga Madueke tapi lolos begitu saja. Dan di watch along, CBC sudah bilang, waduh, ini kembali lagi corner dari Liverpool. Dan CBC sudah bilang, Van Dijk tuh lihat, yang dijaga itu adalah Madueke yang menjaga Van Dijk. Dan benar saja, lolos lagi. Dan kembali gol. Ya, kita nggak mungkin mengharapkan Madueke menjaga Van Dijk ya. Come on, man. Ya, ini yang maksud CBC. Kenapa CBC itu mengkritik Enzo Maresca dan juga staf kepelatihannya semua ya, yang bagian set piece coach. Kita tidak pernah klinis dalam mengeksekusi set piece. Ya mau itu corner
99% tidak akan gol. Pada saat kita bertahan untuk mengantisipasi corner dari tim lawan, mungkin peluangnya dari tim lawan untuk mencetak gol sekitar 30-40%. Dapat mencetak gol dari corner. Ya, segitu bapuknya set piece kita. Mengapa Van Dijk tidak dijaga oleh Livakovic saja yang head to headnya sama, ataupun Chalobah? Ya, I don't know, man. Ya, tapi benar-benar tidak belajar gitu loh. Di pertandingan sama sih sudah bisa lihat kenapa Van Dijk ini tidak dijaga yang sepantaran dengan dia. Dan hampir saja gol juga, tapi miss ya pada saat corner pertama si Van Dijk heading tapi bolanya itu melebar. Padahal dia udah berdiri sendirian. Yang kedua dapat corner di kepala dia juga. Tapi kali ini dia dapat mengkonversi dengan gol. Dan berdiri bebas juga. Hanya Madueke pun kelewatan. I don't know, man. Ya, apakah dapat dengan squad ini dapat bertahan di UCL? Ya bisa saja. Tapi apakah dengan Enzo Maresca dan staf pelatihannya sekarang ini? I don't think so, man. Ya, karena set piece-nya kita under Enzo Maresca, aduh, tidak terselamatkan, guys. Ya, mau itu kita mau um, membuat peluang dengan mencetak gol dari corner kick, ataupun kita dalam mengantisipasi supaya tidak kebobolan dari corner kick lawan. Itu tidak terjadi di eranya Enzo Maresca sama sekali. Presentasinya terlalu kecil. Oke, I think that's all guys di episode ke-218 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.